Waduh, tanggal 11 Jokowi tumbang. Helmi tanggal 12 kita punya pemimpin baru, senangnya. Pegiat media sosial Helmi Felis mengatakan jika tanggal 11 Presiden Joko Widodo mundur, maka pada tanggal 12 kita akan punya pemimpin baru. Hal itu diungkapkan melalui akun Twitternya @helmi_felis pada Selasa 5 April 2022. Kalau tanggal 11, #goodbye Jokowi berarti tanggal 12 kita punya pemimpin baru. Senangnya, ujar Helmi. Namun yang tidak diketahui apakah tanggal 11 Jokowi akan mundur secara kesadaran sendiri atau sengaja dimundurkan, Helmi tidak menjelaskan hal tersebut. Jika hanya mengatakan tepat pada tanggal 12 nanti, akan ada pemimpin baru, dan itu membuat Helmi berbahagia. Helmi kemudian melanjutkan bahwa dunia politik Indonesia sangat dinamis, dan semua bisa terjadi. Akan sangat dinamis, ya aturannya seperti itu, tapi secara politik bisa berganti semuanya. Kalau iya mungkin tidak akan lama, rakyat menginginkan rezim ini diganti juga, sambung Helmi. Cuitan Helmi itu, akun atas nama @bagus @mantri menyebut bahwa pada tanggal 11 mendatang akan terjadi demonstrasi, hanya saja tidak sampai membuat Jokowi mundur. Menurutnya, jumlah pendemo paling banyak 15-20 ribu massa, jumlah tersebut tidak akan kuat untuk sampai menjatuhkan Jokowi. Saya perkirakan yang demo paling 15-20 ribuan. Sabar aja, kita tinggal tunggu 2024 nanti Presiden. Nanti Presiden Jokowi juga klarifikasi di istana, ujarnya. Sebenarnya hanyalah orang sakit hati dengan Jokowi. Kasihan amat lu om, masih muda udah nyimpen sakit hati gitu akutnya, tuturnya. Mahasiswa Universitas Hasanuddin atau Unhas berencana bakal duduk istana di Jakarta. Mahasiswa Unhas yang bergabung dalam BEM Unhas ini bakal bergabung dengan Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSI. Rencana demo mahasiswa ini terkait dengan penolakan 3 periode Jokowi dan penolakan rencana penundaan pemilu. Valdo Maldini selaku staf khusus Menteri Sekretariat Negara pun memberikan respon atas rencana aksi BMSI ini. Sebelumnya, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BMSSI telah menyerukan aksi nasional menurut jawaban pemerintah atas berbagai tuntutan. BMSI secara terbuka mengajak seluruh BM dari kasus se-Indonesia untuk melakukan aksi kolektif pada Senin 11 April 2022. Ketua BM Universitas Hasanuddin atau Unhas Imam Mobilingo pun telah mengatakan siap berpartisipasi dalam aksi serentak tersebut. Saat ini dirinya menyampaikan bahwa sedang mempersiapkan beberapa hal menuju aksi nasional. Kita siapkan anggota untuk bergabung langsung dengan aliansi BM seluruh Indonesia di Jakarta, ujar Imam Mobilingo ke tribuntimur.com Senin 4 April 2022 sore. Insya Allah akan berangkat ke Jakarta pada tanggal 7 April, sambungnya. Aksi geruduk istana ini merupakan upaya mahasiswa untuk menuntut jawaban atas keluhan masyarakat Indonesia. Sebelumnya, BMSI telah melayangkan 6 tuntutan kepada pemerintah Republik Indonesia. Tuntutan ini terkait dengan keresahan masyarakat mengenai stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok. Selain itu juga untuk merespon isu terkait masa jabatan Presiden 3 tahun, kita ingin menyampaikan suara rakyat. Ini juga merupakan fungsi kami sebagai mahasiswa, penyambung lidah rakyat, ujar Imam Mobilingo. Untuk aksi wilayah Makassar, Imam menyampaikan masih akan dilaksanakan konsolidasi bersama seluruh BM Kampus Makassar. Kita akan konsolidasi juga tanggal 7 nanti, ujar Imam. Adapun ke-6 tuntutan tersebut ialah 1. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk bersikap tegas, menolak, lalu memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode karena sangat jelas mengkhianati institusi negara. 2. Menuntut dan mendesak Jokowi untuk menunda, lalu mengkaji ulang UU IKN termasuk dengan pasal-pasal yang bermasalah dan ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi, dan kebencanaan. 3. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menstabilkan harga serta menjaga ketersediaan bahan pokok di masyarakat, kemudian menyelesaikan permasalahan ketahanan pangan lainnya. 4. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta
mengevaluasi kinerja menteri terkait. 5. Mendesak dan menuntut Jokowi untuk menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. 6. Menuntut dan mendesak Jokowi Ma'ruf untuk berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji-janji kampanye di sisa masa jabatannya. Melalui tuntutan ini, mahasiswa seluruh Indonesia masih menunggu jawaban dan langkah strategis dari pihak pemerintah Republik Indonesia. Respon Istana, sejumlah elemen mahasiswa menyatakan akan mengerahkan demo besar-besaran jika wacana perpanjangan masa jabatan presiden masih bergulir. Menanggapi rencana tersebut, staf khusus Menteri Sekretariat Negara Valdo Maldini menyatakan isu soal perpanjangan masa jabatan presiden sudah berulang kali dijawab oleh Presiden Joko Widodo. Isu ini sudah berkali-kali dijawab Presiden, ujar Valdo dalam pernyataan video yang diterima Kompas TV Selasa 5 April 2022. Dia menyatakan karena sudah berkali-kali dijawab Presiden, maka tidak perlu lagi terus mengangkat isu soal sikap Presiden dalam polemik perpanjangan masa jabatan. Jadi isunya tidak perlu dikembang-kembangkan lagi, karena negara ini sudah memiliki sistemnya sendiri, katanya. Valdo menyatakan sikap Presiden sudah cukup jelas, yakni tunduk dan taat kepada konstitusi, dan juga setia kepada sumpah jabatannya. Namun Valdo mengatakan setiap pernyataan aspirasi, termasuk dari mahasiswa, tidak akan dilarang, bahkan jika memang mahasiswa ingin merencanakan demo besar-besaran, kami harap demonstrasi mahasiswa selalu memperhatikan prokes dan ketertiban. Mau aksi sebesar apapun, ya silakan saja. Tidak mungkin dilarang-larang karena ini negara demokrasi, paparnya. Meski demikian, jika mengingatkan bahwa tidak semua wacana dan muncul ke publik adalah perintah atau keinginan Presiden Joko Widodo, kami perlu ingatkan adalah hal ini tidak harus sedikit-sedikit perintah Presiden, maunya Presiden, karena negara ini sudah punya sistem, urainya. Sebab Valdo menyebut isu soal perpanjangan masa jabatan presiden pertama kali digulirkan oleh partai politik kelompok masyarakat sipil. Ya silakan saja berpendapat, bukasnya. Yang jelas, kata Valdo, fokus pemerintah saat ini adalah menangani masalah pandemi COVID-19, mempersiapkan mudik Idul Fitri, dan juga menjaga harga-harga bahan pokok. Di luar itu hanya bunga-bunga kembang api buat kami, terangnya Kovessia.com. Isu mengenai dukungan Presiden 3 periode digaungkan perwakilan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. Mereka berencana mendeklarasikan dukungan agar Jokowi menjabat 3 periode. Disampaikan Ketua Umum DPP Adepsi Kubu, Surtawijaya, Selasa 29 Maret 2022. Pengamat politik Arifki Caniago menilai deklarasi dukungan Jokowi 3 periode didukung oleh sekelompok orang yang nyaman dalam lingkaran pemerintahan Jokowi. Saya menilai karena ada kelompok orang yang nyaman dengan Jokowi, sehingga meminta Jokowi 3 periode. Ungkapnya saat dihubungi Kovessia.com Senin